Belajar Mandarin dulu sebelum naik ke stasiun luar angkasa China. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Bila Anda masih ingat film Hollywood Gravity yang dibintangi oleh Sandra Bullock dan George Clooney yang ditayangkan pada tahun 2013, di mana pada momen paling kritis astronot wanita Ryan Stone yang dimainkan oleh Sandra Bullock menaiki stasiun luar angkasa China Tiangong No. 1 dan mencoba mengemudikan pesawat ruang angkasa China kembali ke bumi. Namun sayangnya semua layar dipenuhi dengan tulisan Mandarin sehingga membuatnya kelabakan. Akibatnya, dia hanya bisa sembarangan memencet layar tampilan dan untungnya dia akhirnya berhasil kembali ke bumi dengan selamat. 8 tahun kemudian, pemandangan ini akhirnya menjadi kenyataan. Semua antarmuka konsol dari modul inti stasiun ruang angkasa China Tiangong ditandai dengan karakter bahasa Mandarin sebagai satu-satunya stasiun ruang angkasa yang akan mengorbit di luar angkasa setelah tahun 2024. Artinya, jika astronot asing ingin partisipasi melakukan penelitian kolaboratif ruang angkasa tanpa pilihan lain, Anda mungkin harus belajar bahasa Mandarin terlebih dahulu. Menurut laporan Xinhua.net, Badan Antariksa Eropa telah mencapai kesepakatan kerjasama dengan Badan Antariksa China pada awal tahun 2015. Pada saat ini, ada 3 astronot dari Perancis, Jerman, dan Italia sedang terburu-buru untuk belajar bahasa Mandarin. Pada bulan Juni yang lalu, pesawat ruang angkasa berawak Shenzhou 12 berhasil diluncurkan. Pada saat itu, 3 astronot China bernama Nie Haisheng, Liu Boming, dan Tang Hongbo berhasil memasuki kapsul inti stasiun ruang angkasa Tiangong dan secara resmi memulai 3 bulan kehidupan luar angkasa mereka. Ini juga menandai pertama kalinya orang China memasuki stasiun luar angkasa mereka sendiri. Dalam siaran langsung tersebut, netizen YouTube langsung menemukan bahwa semua petunjuk parameter antarmuka kerja kabin inti Tianhe semuanya dalam bahasa Mandarin. Tidak seperti stasiun luar angkasa internasional yang merupakan partisipasi kerjasama banyak negara di dunia. Stasiun luar angkasa Tiangong semuanya dibangun secara independen oleh China dengan hak kekayaan intelektual yang sepenuhnya independen. Oleh karena itu, antarmuka tampilan dan sistem identifikasi stasiun ruang angkasa semuanya menggunakan bahasa Mandarin. Stasiun luar angkasa internasional yang saat ini berada di orbit dibangun di bawah pimpinan NASA, namun akan dinonaktifkan pada tahun 2024. Sejak saat itu, stasiun luar angkasa China sangat berkemungkinan akan menjadi satu-satunya pesawat ruang angkasa berawak jangka panjang untuk eksplorasi ruang angkasa di orbit rendah bumi. Jadi, dunia internasional hanya dapat mengandalkannya supaya kerjasama antariksa internasional baru dapat berlanjut. Ini juga berarti supaya astronot asing dapat bekerja dengan lancar di stasiun luar angkasa China di masa depan, mereka harus belajar bahasa Mandarin terlebih dahulu. Jika tidak, mereka akan seperti astronot wanita di film Gravity yang dipenuhi dengan tanda tanya saat melihat layar operasi Tiangong. Badan Antariksa China membuka pintunya ke dunia dan menyambut semua negara untuk bekerja sama yang saling menguntungkan. Di antaranya ada European Space Agency atau ESA adalah salah satu organisasi pertama yang mencari kerjasama dengan China. Pada awal tahun 2015, ketika proyek stasiun luar angkasa China baru saja diluncurkan, ESA langsung memohon kerjasama dengan Badan Antariksa China. BBC juga menerbitkan sebuah artikel pada tahun 2018 yang menanyakan mengapa para astronot Eropa pada belajar Mandarin. Jawabannya sangat jelas, mereka semua ingin pergi ke stasiun luar angkasa Tiangong, China. Di satu sisi, supaya dapat berinteraksi tanpa hambatan dengan para astronot China dan mengkoordinasikan serangkaian proyek penelitian ilmiah ruang angkasa. Jika tidak, mereka akan kelabakan tidak tahu di sisi kokpit mana mereka akan duduk. Dan yang paling penting,
Mereka tidak akan mengerti instruksi sama sekali nantinya. Setelah modul inti Tianhe berhasil diluncurkan, Michel Tonini, mantan Direktur Pusat Pelatihan Astronot Eropa, mengatakan ini merupakan langkah penting bagi China untuk menjelajahi luar angkasa dan merupakan persiapan yang sangat baik untuk pendaratan dan pendirian stasiun luar angkasa di bulan nantinya. Pada saat yang sama, ia sangat berharap China dan Eropa dapat bekerja sama lebih erat di semua bidang dirgantara. Dan sekali lagi menekankan bahwa banyak astronot Eropa sangat bersedia belajar bahasa Mandarin. Kantor berita Xinhua sebelumnya melaporkan bahwa Matthias Joseph yang telah berusia 50 tahun adalah astronot Jerman yang sudah belajar bahasa Mandarin sejak tahun 2012. Guru bahasa Mandarinnya juga memberinya nama Chinese, Ma Tian. Ma Tian mengatakan bahwa dia sangat berharap untuk pergi ke stasiun luar angkasa China dan bekerja dengan para astronot Tiongkok, termasuk astronot dari negara lainnya. Astronot wanita pertama Italia bernama Samantha Cristofretti juga akan berpartisipasi di Tiangong nantinya. Dia bergabung dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional pada bulan November 2014 dan tinggal di sana selama 199 hari, menjadi astronot wanita dengan satu misi terpanjang di luar angkasa. Ketika menghadapi ke kamera, Samantha Cristofretti berkata dalam bahasa Mandarin yang sangat fasih. 这是第一个机会，中国航天员和欧洲航天员在中国一起训练，我们的团队合作很顺利，非常好。 Artinya, ini adalah kesempatan pertama astronot Eropa dan astronot China berlatih bersama di China. Kerjasama tim kami sangatlah lancar dan sangat baik. Mau ke stasiun luar angkasa China? Ayo belajar bahasa Mandarin dulu, katanya lagi. Ketika kita melihat kembali 10 tahun terakhir, China akhirnya membangun stasiun luar angkasa, dan orang China mulai memasuki stasiun ruang angkasa mereka sendiri untuk pertama kalinya. Dan kemudian astronot asing rebutan jatah supaya bisa diterima untuk berpartisipasi dalam penelitian di stasiun luar angkasa China. Mungkin merupakan suatu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh mayoritas orang di dunia, terutama Paman Sam yang memblokir China dan kerjasama luar angkasa internasional. Dulu, ketika kita orang Asia tidak belajar bahasa Inggris, kita tidak bisa keluar negeri. Namun sekarang, orang Barat tidak bisa masuk ke stasiun ruang angkasa China bila tidak belajar bahasa Mandarin. Roda dunia terus berputar. Mungkin sudah saatnya dunia mulai melihat ke timur. Abad 21 adalah abadnya orang timur, orang Asia. Pada tahun 2019, Kantor Teknik Luar Angkasa Berawak China dan Kantor Urusan Luar Angkasa PBB mengumumkan dari total 42 aplikasi, ada 9 proyek paling menonjol dari 17 negara. Menjadi gelombang pertama proyek terpilih untuk eksperimen ilmiah di Stasiun Luar Angkasa China. Di antara mereka, negara-negara Eropa telah menempati 10 posisi, seperti Rusia, Jerman, Prancis, Italia, Norwegia, Spanyol, Swiss, Belanda, Belgia, dan Polandia, kecuali Inggris. Tahukah Anda ketika Stasiun Luar Angkasa Internasional dibangun 10 tahun yang lalu, Amerika Serikat tidak mengizinkan China untuk bergabung di dalamnya. Hari ini, setelah 10 tahun kemudian, China tidak mendendam perilaku Paman Sam dan menerima pengusulan aplikasi proyek Amerika Serikat. Namun sayangnya, proyek Amerika Serikat tidak menggiurkan para peserta astronot dan kalah dalam pemilihan. Zhou Jianping, kepala perancang proyek luar angkasa berawak China, menjawab, dalam hal nilai ilmiah dan pertimbangan teknis, proyek Amerika Serikat tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Ruang angkasa adalah harta kekayaan bersama umat manusia, dan menjelajahi alam semesta adalah tujuan umum dan hak semua umat manusia. Penerbangan luar angkasa berawak China selalu menjalani prinsip penggunaan secara damai, kesetaraan, keuntungan bersama, dan pembangunan bersama melalui kerjasama, termasuk pertukaran internasional dengan semua negara di dunia,
yang berkomitmen untuk penggunaan luar angkasa secara damai, bukannya monopoli oleh satu negara. China berharap melakukan kerjasama internasional yang lebih luas dan mendalam di bidang perluasan fungsi stasiun luar angkasa, ilmu dan aplikasi antariksa, penerbangan bersama astronot China dan internasional, serta transformasi pencapaian teknologi, sehingga stasiun luar angkasa China dapat menjadi laboratorium luar angkasa yang bermanfaat bagi semua umat manusia. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terkini tentang AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!